Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Valia Dian Pitaloka. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul My Health Life, yaitu aplikasi layanan kesehatan mental berbasis mobile untuk monitoring dan dukungan pasien. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Nurse Abdul Rashid SKEP MKEP Spesialis Keperawatan Komunitas sebagai selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan dan teman-teman sekalian. Di sini kami akan membahas tentang kesehatan mental. Jadi, kesehatan mental itu telah menjadi isu global yang semakin mendesak. Nah, gangguan seperti kecemasan, depresi, dan stres kronis akan menjadi peningkatan, sedangkan akses ke layanan kesehatan mental itu terbatas. Nah, gangguan kesehatan mental ini dapat terjadi pada anak usia 14 tahun sampai usia lanjut. Sebagian besar tuh 50%-nya gangguan jiwa berasal dari usia 14 tahun, namun sebagian besar tidak terdeteksi dan tidak terobati. Nah, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, upaya kesehatan jiwa dilakukan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat. Nah, berdasarkan kondisi global maupun lokal, terbukti bahwa kesehatan mental itu merupakan tantangan besar yang membutuhkan pendekatan inovatif. Oleh karena itu, pengembangan aplikasi My Health Life hadir sebagai upaya untuk mengisi gap tersebut melalui pemantauan jarak jauh oleh tenaga kesehatan, edukasi, mempermudah akses layanan kesehatan mental, dan jalur dukungan yang langsung terhubung ke layanan profesional. Adapun tujuan dari prototipe kami adalah yang pertama, untuk membantu masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan mental dengan mudah melalui aplikasi My Health Life yang dapat terhubung langsung dengan tenaga kesehatan profesional. Yang kedua, itu dapat membantu masyarakat untuk berkonsultasi langsung terhadap profesional tanpa terhalang stigma masyarakat. Yang ketiga, itu membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan mental. Yang keempat, itu membantu tenaga kesehatan dalam memantau kondisi pasien. Yang kelima, itu membantu mengurangi biaya transportasi yang dikeluarkan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan mental. Selanjutnya ada landasan gagasan dan tinjauan teori. Nah, meskipun kesadaran akan pentingnya kesehatan mental itu terus meningkat, terdapat beberapa tantangan struktur dan operasional yang signifikan dalam implementasi layanan kesehatan mental yang efektif, terutama dalam konteks era digital dan perkembangan teknologi. Yang pertama tuh ada aksesibilitas dan hambatan stigma. Jadi layanan kesehatan mental tuh menghadapi kendala yang bersifat multifaktor, yaitu kendalanya adalah yang substansial, di mana populasi yang tinggal di daerah terpencil atau pinggiran kota tuh seringkali kesulitan mengakses psikolog dan psikiater karena konsentrasi profesional yang tinggi. Nah, itu juga bisa jadi karena kendala ekonomi yang besar. Tingginya biaya sesi konsultasi juga dapat berpengaruh, terutama dengan keterbatasan finansial. Nah, stigma sosial itu juga mempengaruhi ternyata teman-teman, menjadi penghalang utama. Nah, karena stigma tadi itu dapat menimbulkan ketakutan akan label negatif, diskriminasi, atau penilaian buruk dari keluarga dan lingkungan, menyebabkan individu dengan mencari bantuan secara terbuka. Jadi kayak segan gitu untuk mencari bantuan secara terbuka. Selanjutnya ada kesenjangan monitoring dan dukungan berkelanjutan. Layanan kesehatan mental konvensional umumnya berfokus pada sesi konsultasi periodik, misalnya seminggu atau 2 minggu sekali. Nah, kesenjangan kritis terjadi pada periode antar sesi terapi ini, di mana pasien seringkali tidak memiliki alat yang memadai untuk melakukan self-monitoring yang akurat atau mendapatkan dukungan yang tepat. Nah, monitoring kondisi pasien saat ini yang masih banyak mengandalkan pencatatan manual atau laporan subjektif yang disampaikan pasien saat sesi berikutnya bersifat inkonsisten atau rentan bias memori. Nah, selanjutnya tuh ada tantangan relevansi di era layanan kesehatan. Nah, perkembangan teknologi itu telah mengubah ekspektasi dan tuntutan publik
terhadap pelayanan kesehatan. Dalam konteks era revolusi industri 4.0 yang dicirikan oleh konektivitas dan data yang besar, layanan kesehatan mental dituntut untuk mengadopsi sistem informasi yang terintegrasi, mampu melakukan personalisasi layanan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Nah, selanjutnya ada upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan. Yang pertama tuh dengan implementasi layanan telekesehatan mental. Nah, melalui layanan telekonseling atau telepsikiatri, memanfaatkan sarana komunikasi berbasis video dan suara untuk memfasilitasi sesi konsultasi jarak jauh. Nah, selanjutnya tuh ada pengembangan aplikasi mobile self-help, di mana aplikasi mobile ini akan tersedia dan menawarkan fitur dasar seperti pencatatan mood atau mood tracking dan meditasi terpandu. Aplikasi ini juga berfungsi sebagai alat dukungan mandiri dan pemberdayaan pasien. Selanjutnya tuh ada pemanfaatan wearable device untuk data fisiologis. Nah, upaya lain itu melibatkan penggunaan perangkat yang dapat dipakai atau wearable device seperti smartwatch untuk memonitor dan data fisiologis seperti detak jantung, heart rate, variability, atau pola tidur yang terkait secara tidak langsung dengan kondisi stres atau kecemasan. Meskipun data ini bersifat objektif dan menjanjikan, upaya ini belum secara komprehensif berhasil memadukan data fisiologis dengan data psikologis dari perilaku pasien, seperti yang dicatat melalui mood tracking dalam suatu sistem informasi keperawatan yang terstruktur. Diperlukan platform yang dapat menginterpretasikan dan mengintegrasikan kedua jenis data ini untuk memberikan gambaran klinis yang holistik. Selanjutnya nih ada gagasan, yaitu ide pengembangan sistem informasi. Jadi kesehatan mental merupakan aspek penting dalam kesejahteraan manusia, terutama bagi remaja, dewasa, muda yang hidup di tengah tekanan akademik. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, dikembangkan aplikasi My Health Life, yaitu aplikasi telemedicine berbasis mobile yang dirancang untuk memberikan layanan kesehatan mental yang terintegrasi. Aplikasi ini akan menjadi wadah bagi pengguna untuk melakukan konseling daring, pemantauan mood, tes kesehatan mental, serta akses obat dan dukungan komunitas. Nah, di aplikasi kami ini akan menghubungkan 3 komponen utama. Yang pertama itu pengguna, yaitu remaja dan dewasa muda yang membutuhkan konseling dan pemantauan kesehatan mental. Yang kedua itu ada tenaga ahli, yaitu psikolog, psikiater, dan perawat jiwa. Yang ketiga itu ada apoteker atau mitra yang menyediakan layanan resep digital dan antar obat dari psikiatri. Selanjutnya ada fitur dan konsep sistem. Jadi di sini fitur yang pertama tuh ada konseling daring. Pengguna di sini tuh di aplikasi kami pengguna dapat berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater melalui chat, telepon atau video call. Fitur yang kedua tuh ada dengan diary mode atau kalender emosi. Fitur ini tuh memungkinkan pengguna mencatat suasana hati harian dan aktivitas emosionalnya. Fitur yang ketiga ada tes kesehatan mental atau otomatis, yaitu menggunakan algoritma berbasis artificial intelligence atau AI. Aplikasi ini akan memberikan hasil dan rekomendasi awal terhadap kondisi psikologis pengguna seperti stres, cemas, atau depresi ringan. Nah, fitur yang keempat itu ada artikel edukasi dan self-care. Jadi, My Health Life ini menyediakan artikel singkat, video, dan tips kesehatan mental yang dikurasi langsung oleh psikolog guna meningkatkan literasi dan kesadaran diri pengguna. Fitur yang kelima ini ada janji temu dan notifikasi, yaitu pengguna dapat membuat janji konsultasi secara daring dengan pengingat otomatis melalui notifikasi. Fitur yang keenamnya ada layanan home care dan integrasi apotek digital. Jadi aplikasi My Health Life ini akan terhubung dengan apotek terdekat untuk menebus resep dokter secara daring dan menyediakan layanan antar obat ke rumah pasien. Yang ketujuh tuh ada ruang komunitas aman. Jadi di aplikasi My Health Life ini ada fitur diskusi berbasis komunitas dengan moderasi profesional yang memberikan wadah aman bagi pengguna untuk saling berbagi pengalaman tanpa stigma. Selanjutnya ada nilai inovatif dan kebutuhan. Nilai yang diri aplikasi My Health Life ini yang pertama itu ada pendekatan holistik dan preventif. Yang kedua tuh desainnya ramah pengguna. Yang ketiga tuh privasi yang tinggi. Yang keempat ini ada integrasi teknologi AI. Yang kelima ini ada komunitas positif.
Nah, dampak dan manfaatnya itu yang bagi pengguna yang pertama itu memperluas akses terhadap layanan psikolog yang profesional. Yang kedua itu membantu mengenali emosi dan perubahan suasana hati secara mandiri. Yang ketiga itu memberikan ruang aman untuk berbagi pengalaman dan mencari dukungan. Nah, sedangkan dampak dan manfaat bagi tenaga ahli itu yang pertama tuh memudahkan pemantauan kondisi pasien secara digital. Yang kedua itu menghemat waktu konsultasi dan memperluas jangkauan pelayanan. Nah, sedangkan bagi apotek dan fasilitas kesehatan tuh yang pertama dapat mendukung digitalisasi resep dan mempercepat layanan antar obat. Yang kedua tuh ada berkontribusi terhadap transformasi digital kesehatan Indonesia melalui integrasi dengan program Satu Sehat menurut Kemenkes, yaitu menurut WHO tahun 2022. Selanjutnya ada arah pengembangan dan keberlanjutan. Jadi aplikasi My Health Life ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara berkelanjutan melalui yang pertama itu ada integrasi wearable device untuk memantau pola tidur dan detak jantung sebagai indikator stres. Yang kedua itu ada program pelatihan kesehatan mental untuk mahasiswa, ya, pekerja muda dan tenaga perawatan komunitas. Yang ketiga itu ada dashboard analitik tenaga ahli untuk memantau tren kesehatan mental remaja secara populatif. Yang keempat ini ada kolaborasi dengan Kemenkes, HIMSI, dan universitas dalam memperluas edukasi serta pendampingan digital berbasis komunitas. Selanjutnya ada masuk ke 4 untuk pembahasan. Jadi di sini ada analisis permasalahan kesehatan mental di kalangan remaja dan dewasa muda. Masalah utama yang ditemukan pada kesehatan mental adalah meningkatnya angka stres, kecemasan, dan depresi ringan hingga sedang pada kelompok usia produktif yaitu 15-40 tahun. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI tahun 2024, lebih dari 60% kasus depresi ringan hingga terjadi pada kelompok usia tersebut dan sebagian besar belum mendapatkan akses terhadap layanan profesional. Adapun faktor penyebabnya yaitu yang pertama itu ada keterbatasan akses terhadap layanan profesional. Yang kedua itu ada munculnya stigma sosial terhadap individu yang mencari bantuan kesehatan mental. Yang ketiga itu ada kurangnya pengetahuan dan kesadaran mengenai tanda-tanda awal terjadinya gangguan mental. Yang keempat itu ada keterbatasan informasi digital yang didapatkan masyarakat untuk mendukung layanan kesehatan mental secara holistik dan berkelanjutan. Jadi kondisi tersebut tuh dapat menunjukkan perlunya inovasi sistem informasi kesehatan di masyarakat yang dapat mendukung layanan kesehatan jiwa yang bersifat kuratif, preventif, dan edukatif. Selanjutnya ada relevansi gagasan dengan permasalahan yang ditemukan. Jadi gagasan pengembangan aplikasi MyHealth itu secara langsung berhubungan dengan permasalahan di atas melalui pendekatan telemedicine dan sistem informasi keperawatan digital. Beberapa bentuk relevansinya, yang pertama itu ada mengatasi keterbatasan akses tenaga ahli kesehatan jiwa melalui fitur konseling daring. Selanjutnya ada menurunkan stigma dan meningkatkan terhadap perawatan mental dengan format layanan digital dan ruang komunitas yang aman. Yang ketiga itu ada meningkatkan deteksi dini gangguan mental melalui teknologi AI. Fitur tes kesehatan mental otomatis membantu penggunaan mengenali gejala awal stres, kecemasan, dan depresi. Selanjutnya ada meningkatkan literasi dan kesadaran kesehatan mental. Jadi melalui artikel edukasi dan fitur self-care, pengguna dibimbing untuk memahami pentingnya menjaga keseimbangan emosi, tidur cukup, dan melakukan relaksasi. Yang kelima nih ada mendukung sistem pelayanan kesehatan yang efisien dan berkelanjutan. Nah, di sini ada pembahasan kegunaan dan manfaat dari aplikasi My Health Life. Jadi dari perspektif pengguna, itu dapat memudahkan akses layanan mental profesional, yaitu pengguna dapat berkonsultasi kapan saja tanpa hambatan jarak dan waktu. Peningkatan kesadaran diri, yaitu dengan fitur mood diary dan kalender emosi mendorong pengguna untuk lebih peka terhadap perubahan suasana hati dan penyebabnya. Yang selanjutnya itu ada dukungan sosial digital melalui komunitas dalam aplikasi menjadi wadah aman untuk berbagi pengalaman tanpa takut diskriminasi. Yang keempat itu ada pencegahan dini. Hasil tes AI akan membantu melakukan langkah preventif sebelum gangguan mental menjadi parah. Selanjutnya menurut perspektif tenaga ahli. Jadi ini dapat
dilakukan pemantauan pasien berbasis data digital, terus efisiensi waktu dan jangkauan layanan yang bisa berkonsultasi dengan online memungkinkan tenaga ahli melayani lebih banyak pasien. Yang ketiga tuh ada kolaborasi interdisipliner, yaitu tenaga keperawatan, psikolog, dan farmasis dapat berkoordinasi melalui sistem yang sama untuk memberikan pelayanan yang komprehensif. Selanjutnya ada perspektif fasilitas kesehatan dan apotek mitra. Jadi menurut apotek itu dengan adanya aplikasi ini akan adanya digitalisasi resep dan pengantaran obat yang dapat mempermudah proses pemberian terapi psikiatri secara efisien dan akurat. Lanjutnya ada peningkatan kualitas pelayanan, yaitu apotek dapat memberikan edukasi tambahan mengenai obat-obatan psikiatri dan efek sampingnya. Selanjutnya ada perspektif ke sistem kesehatan nasional. Yang pertama itu ada transformasi digital sektor kesehatan mental. Terus selanjutnya ada peningkatan surveillance kesehatan mental. Selanjutnya ada efisiensi biaya dan sumber daya. Terus ada yang bagian 4.4 itu keterkaitan dengan sistem informasi kesehatan. Jadi dalam konteks keperawatan jiwa digital, My Health Life itu berperan sebagai sistem informasi keperawatan berbasis teknologi yang mendukung proses asuhan keperawatan dari tahap pengkajian hingga evaluasi. Yang pertama tuh dengan pengkajian dilakukannya melalui pengisian mood diary, tes AI, dan wawancara daring. Yang kedua tuh dengan diagnosa dan perencanaan. Tenaga perawatan dapat mengidentifikasi masalah psikososial berdasarkan data digital pengguna. Yang ketiga tuh ada implementasi, yaitu intervensi yang dilakukan melalui edukasi, konseling, dan pengingat aktivitas yaitu self-care. Yang keempat itu ada evaluasi, yaitu hasil pemantauan emosi dan catatan konseling menjadi bahan evaluasi keberhasilan terapi. Nah, di sini ada manfaat implementasi jangka panjang. Jadi, implementasi My Health Life ini tidak hanya bermanfaat secara individual, tetapi juga memiliki dampak strategis terhadap pembangunan kesehatan nasional, yaitu yang pertama tuh menurunkan prevalensi depresi dan kecemasan ringan di usia produktif. Yang kedua tuh meningkatkan kesadaran diri dan literasi masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mental. Yang ketiga ini menjadi model pengembangan sistem informasi keperawatan nasional berbasis telemedicine dan kecerdasan buatan. Selanjutnya ada penutup, yaitu kesimpulannya, kesehatan mental itu merupakan aspek penting bagi kesejahteraan individu yang mencakup pengelola stres, berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Di Indonesia sendiri, gangguan kesehatan masih tercatat cukup tinggi dengan perbandingan 1 dari 5 orang mengalami gangguan kesehatan mental dengan akibat dari keterbatasan akses layanan profesional serta kekuatan stigma sosial terhadap penderita. Sebagai solusi, dikembangkan aplikasi My Health Life, yaitu sistem informasi keperawatan digital berbasis mobile yang menyediakan layanan konseling daring, yaitu dengan melakukan pendekatan holistik, ramah pengguna, dan terintegrasi dengan sistem digital kesehatan nasional. My Health Life dapat diharapkan menjadi inovasi yang efektif dan mendukung transformasi layanan kesehatan jiwa di Indonesia, khususnya bagi remaja dan dewasa muda. Sarannya itu yang pertama tuh dengan edukasi dan literasi masyarakat, yang kedua tuh perlu peningkatan edukasi publik agar masyarakat memahami pentingnya kesehatan mental dan berani mencari bantuan profesional tanpa rasa stigma. Yang ketiga tuh pendekatan komunitas dan preventif. Yang keempat tuh diperlukan penguatan dukungan berbasis komunitas sebagai ruang aman untuk berbagi dan mencegah gangguan mental sejak dini. Yang kelima tuh inovasi dan evaluasi berkelanjutan, yaitu pengembangan perlu. Nah, yang keenam tuh ada pengembangan perlu terus diperbarui fiturnya karena setiap integrasi wearable device dan peningkatan akurasi AI dalam evaluasi rutin terhadap efektivitas dan kepuasan pengguna. Oke, begitu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.